Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat selalu. Masih semangat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita menyanyikan yel terlebih dahulu ya. Oke, semangat pagi, 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 luar biasa. Apa kabar kelas 3? Alhamdulillah, selalu ceria, selalu semangat. 1, 2, 3. Bismillah, di sini kita bertemu lagi. Di kelas 3 ini kita selalu ceria. Belajar setiap hari, gapai cita-cita. Dibimbing orang tua dan ke guruku. Semangat, 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 semangat. Yes, yes, yes. Kelas 3 luar biasa. Oke, sudah semangat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 6. Silakan disimak ya. Ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Jika sudah, tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah seperti contoh berikut. Perhatikan contoh. Benda yang akan kami selidiki adalah meja, kursi, papan tulis, dan kotak makan. Masih ingatkah kalian tentang bahan pembentuk benda? Iya, meja, kursi, dan papan tulis adalah benda yang terbuat dari kayu, sedangkan kotak makan adalah benda yang terbuat dari plastik. Jika kalian sudah bermusyawarah, maka tulis pengalamanmu di kotak seperti contoh berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang pertama, tercipta kesepakatan bersama yang adil. 2. Mempererat tali persaudaraan. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Yang pertama, tidak memotong ketika teman menyampaikan pendapatnya. Lalu, tidak mengejek pendapat teman. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Akan tercipta suasana kerukunan dan kedamaian, serta musyawarah akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ketika temanku menyampaikan pendapatnya tentang tujuan wisata, aku mendengarkan dengan seksama. Bagaimana? Jelas? Selanjutnya, setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi dengan maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Perhatikan. Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Lalu, kerjakan seperti tabel di bawah ini. Perhatikan contoh. Nama benda daun jendela. Daun jendela terbuat dari bahan kayu dan juga ada aluminium. Untuk bahan kayu, kelebihannya kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Tetapi kekurangannya dapat terkena rayap, mudah terbakar. Sedangkan daun jendela yang terbuat dari aluminium, kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan rayap, serta kekurangannya tidak tahan benturan keras. Contoh yang kedua,
meja, yaitu terbuat dari kayu. Kelebihannya kuat, dapat bertahan lama, dan kekurangannya dapat terkena rayap, mudah terbakar. Ketiga, kursi. Kursi juga terbuat dari bahan kayu. Kelebihannya kuat, dapat bertahan lama, dan kekurangannya dapat terkena rayap, mudah terbakar. Untuk yang keempat, papan tulis. Papan tulis sama dengan meja dan kursi, yaitu terbuat dari kayu. Kelebihannya kuat, dapat bertahan lama, kekurangannya dapat terkena rayap, mudah terbakar. Yang terakhir, kotak makan. Kotak makan terbuat dari plastik. Kelebihannya ringan, tahan terhadap air, dan kekurangannya mudah terbakar. Sudah jelas? Apakah paham? Kalau begitu, selanjutnya pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Yang pertama, penjelasan bentuk benda meliputi warna, ukuran, dan bentuk. 2. Fungsi benda. Yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Perhatikan contoh. Di sini Bu Guru akan mengambil meja. Meja berwarna coklat, ukurannya cukup lebar dan berbentuk persegi panjang. Meja berfungsi sebagai alas untuk menulis. Meja akan lebih baik jika terbuat dari kayu. Kelebihannya karena kayu mudah dibentuk dan bertahan lama. Kekurangannya adalah mudah terbakar dan terserang rayap. Kalian bisa mengambil contoh benda-benda di sekitar kalian yang kalian ketahui. Selanjutnya, ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Di sini, Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Yang pertama, bantulah Siti menemukan ukurannya. A. 250 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm. Cara pengerjaannya, 254 cm sama dengan 200 cm ditambah 54 cm. Kemudian, untuk yang 200 cm diubah ke meter menjadi 2 meter ditambah 54 cm. Jadi jawabannya 2 meter ditambah 54 cm. B. 390 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm. Pengerjaannya 390 cm sama dengan 300 cm ditambah 90 cm. Seperti soal yang A, 300 cm diubah ke meter menjadi 3 meter ditambah 90 cm. Jadi jawabannya 3 meter ditambah 90 cm. C. 365 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm. Dengan 365 cm sama dengan 300 cm ditambah 65 cm. Kemudian menjadi 3 meter ditambah 65 cm. Dan jawabannya 3 meter ditambah 65 cm. D. 909 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm. Jawabannya 909 cm sama dengan 900 cm ditambah 9 cm. Menjadi 9 meter ditambah 9 cm. Jadi ditulis 9 meter ditambah 9 cm. Yang E, 400 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa cm. Tulis 400 cm sama dengan 400 cm ditambah 0 cm. Dirubah ke meter menjadi 4 meter ditambah 0 cm. Jadi jawabannya 4 meter ditambah 0 cm. Soal berikutnya. Tukang membutuhkan kayu
Untuk membuat meja, bahan kayu yang diperlukan adalah 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Cara mengerjakannya, 250 cm sama dengan 200 cm ditambah 50 cm. Seperti contoh tadi, 200 cm diubah ke meter menjadi 2 meter ditambah 50 cm. Untuk sentimeternya tetap. Jadi jawabannya dicentang ya, yang atas. 3. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Di sini nanti 2 meter akan dikonversi menjadi satuan cm. Jadi jawabannya 2 meter diubah ke cm menjadi 200 cm. Jadi jawabannya adalah yang terakhir. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan, tetap semangat. Dan jangan lupa tugas yang sudah diberikan Bu Guru. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.